Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian bersama saya Warsito dari Santo Stefanus, Surabaya. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Andreas Dunlop, imam dan kawan-kawan martir, hari Selasa 24 November 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita awali dengan doa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas limpahan rahmat berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh kembali mendengarkan sabda-Mu. Terangilah akal budi kami, agar kami semakin mampu untuk menghayati dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Yesus menjawab, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap yang paling baik dalam menghadapi keadaan darurat adalah waspada dan tidak terkejut. Sikap demikian adalah sikap yang mendatangkan ketenangan batin. Berapapun bahaya dan beratnya penderitaan yang dihadapi, kalau orang tetap bersikap tenang, maka ketenangan itulah yang memampukan orang tersebut untuk secara benar dan jeli melihat apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menghadapi keadaan yang terjadi. Yesus menggambarkan tentang datangnya akhir zaman yang ditandai oleh runtuhnya segala sesuatu yang menjadi kebanggaan dan kekaguman duniawi. Demikian juga Yesus menggambarkan datangnya akhir zaman dengan ditandai oleh adanya penyesatan dan hancurnya ketahanan tubuh manusia karena penyakit. Dengan menggambarkan keadaan demikian, Yesus mau menyadarkan para pendengarnya dan kita semua untuk sadar bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan hancur, bahkan diri manusia itu sendiri akan hancur. Yesus bermaksud agar para pendengarnya dan kita semua tahu menempatkan bahwa yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah kekekalan Allah. Yesus mau memelihara kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, meskipun terjadi bencana, penyakit atau penyesatan,
Allah tetap akan memelihara kehidupan manusia. Atas dasar itulah, maka Yesus meminta para pendengarnya dan kita semua untuk waspada dan tidak terkejut. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup ini, kewaspadaan dan sikap tidak terkejut memang sangat dibutuhkan. Hendaknya orang membiasakan diri menjaga diri dari pikiran dan emosi yang selalu berantakan tanpa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Waspada dan tidak terkejut merupakan sikap batin di dalam mengendalikan diri terhadap situasi yang serba sulit dan darurat dalam hidup ini. Orang yang gegabah dan emosional sebenarnya menunjukkan karakter kekanak-kanakan iman. Sebab, sikap demikian menunjukkan kekurang percayaannya kepada Allah yang mengatasi segala dan memelihara kehidupan. Mari waspada dan jangan terkejut, sebab Allah selalu menyertai kita. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena sabda-Mu telah memperbarui hati dan iman kami untuk senantiasa melakukan apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah ya Tuhan jiwa kami dengan sinar Kristus, agar kami senantiasa tidak terkejut dengan situasi yang terjadi pada saat sekarang ini. Bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mantap dan dewasa di dalam iman. Kami percaya Engkau pasti mendengarkan doa dan permohonan kami yang kami persembahkan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.